Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 23351057 dari kelas 4E. Di sini saya akan di sini saya telah membuat tugas dari tugas 6 dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen yang berjudul yaitu konsep JavaScript asynchronous dan perbedaannya dengan synchronous. Baik, langsung saja. Konsep JavaScript asynchronous dan perbedaan dengan synchronous. Yang pertama yaitu ada cara kerja. Synchronous dieksekusi secara berurutan, satu persatu. Setiap baris kode harus selesai sebelum melanjut ke baris berikutnya. Asynchronous dieksekusi secara tidak berurutan, proses dapat berjalan secara paralel tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Yang kedua ada blokir eksekusi. Synchronous menunggu hingga proses selesai sebelum lanjut ke baris berikutnya, sehingga dapat memblokir eksekusi lainnya. Synchronous tidak memblokir eksekusi kode selanjutnya, dapat berjalan meskipun proses sebelumnya belum selesai. Responsivitas. Synchronous responsivitas rendah jika ada tugas berat karena program terhenti hingga tugas selesai. Asynchronous responsivitas tinggi karena tugas berat dilakukan di latar belakang. Kemudian ada penggunaan. Synchronous cocok untuk tugas sederhana dan cepat seperti perhitungan matematis atau manipulasi data lokal. Lalu asynchronous cocok untuk tugas berat seperti pengambilan data dari server, API call, pembacaan file besar, atau proses I/O. Kemudian ada teknik implementasi. Synchronous tidak memerlukan teknik khusus, cukup menulis kode secara berurutan. Asynchronous menggunakan callback, promise, dan async atau await untuk menangani hasil proses yang datang kemudian. Yang keenam ada contoh kasus. Asynchronous perhitungan matematis atau perulangan sederhana. Asynchronous mengambil data dari API, menjalankan timer, set timeout, atau membaca file secara asinkron. Lalu ada keunggulan synchronous. Yang pertama yaitu mudah dipahami karena urutan eksekusi yang linear. Yang kedua ada cocok untuk tugas kecil dan cepat tanpa memerlukan respon cepat. Yang ketiga tidak memerlukan teknik pemrograman tambahan seperti callback atau promise. Lalu keunggulan asynchronous, tidak memblokir UI sehingga antarmuka tetap responsif, meningkatkan performa aplikasi terutama pada tugas berat, dan dapat menjalankan banyak proses secara bersamaan tanpa menghentikan alur utama. Kemudian berikutnya adalah perbedaan synchronous dan asynchronous pada JavaScript. Apa itu synchronous dan asynchronous pada JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bersifat single threaded. Artinya ia hanya dapat mengeksekusi satu tugas pada satu waktu. Namun JavaScript juga mendukung operasi asinkronus yang memungkinkan tugas dilakukan secara tidak berurutan tanpa memblokir eksekusi tugas lainnya. JavaScript sinkronus, definisi yang pertama yaitu pemrosesan sinkronus serempak adalah model eksekusi kode yang berjalan secara berurutan, baris per baris. Setiap operasi harus menunggu operasi sebelumnya selesai sebelum melanjutkan ke operasi berikutnya. Ini adalah cara default JavaScript mengeksekusi kode. Kemudian ada karakteristik. Blokir jika ada operasi yang memakan waktu yang lama, misalnya membaca file atau mengambil data dari server. Seluruh program akan terhenti sampai operasi tersebut selesai. Mudah dipahami karena eksekusi kode bersifat linear. JavaScript asinkronus, ada definisi yang pertama yaitu pemrosesan asinkronus tak serempak, memungkinkan kode untuk berjalan tanpa harus menunggu operasi yang memakan waktu lama selesai. Operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari server atau membaca file dapat dijalankan di latar belakang sementara kode lain tetap berjalan. Karakteristik pertama ada non-blokir. Program tidak terhenti saat menunggu operasi yang memakan waktu lama, menggunakan callback, promise, atau async atau await.
untuk menangani operasi asinkronos, cocok untuk operasi I/O, input output seperti mengambil data dari API, membaca file, atau menunggu timer. Baik, kita masuk pada fitur asinkronos yang pertama, yaitu ada callback. Callback adalah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dieksekusi setelah fungsi tersebut selesai menjalankan tugasnya. Callback digunakan untuk menangani tugas asinkron agar tidak memblokir eksekusi program. Callback memungkinkan kita untuk memanggil kembali sebuah fungsi setelah tugas tertentu selesai dilakukan. Mengapa callback dibutuhkan? JavaScript berjalan secara single thread dan bersifat non-blocking ketika ada proses yang memakan waktu lama, misalnya mengambil data dari server. Jika dilakukan secara sinkronos, program akan berhenti hingga tugas tersebut selesai. Untuk menghindari hal ini, kita menggunakan asynchronous programming dengan bantuan callback agar eksekusi kode dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu. Baik, contoh dengan callback ada pada di sini. B, callback message, lalu button klik fetch. Baik, P, callback message menampilkan pesan dari callback, lalu button add click, fetch with callback, tombol yang memicu pemanggilan fungsi asinkronos berbasis callback. Will dengan V4 menampilkan daftar data hasil fetch menggunakan callback. Kemudian fetch will callback tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung memanggil fungsi get data will callback dan menampilkan hasilnya. Menggunakan setTimeout untuk mensimulasikan proses sinkronos selama 1 detik, memanggil fungsi callback setelah data siap menampilkan pesan di konsol. Lalu ada promises. Promises adalah salah satu fitur penting dalam JavaScript untuk menangani operasi asinkronos. Mereka memungkinkan Anda menulis kode yang lebih bersih dan terstruktur dibandingkan dengan menggunakan callback, terutama ketika berurusan dengan operasi yang memakan waktu seperti mengambil data dari API, membaca file, atau menunggu timer. Promise adalah objek yang mempresentasikan hasil dalam kurung atau nilai dari suatu operasi asinkronos yang mungkin belum selesai. Promise memiliki 3 keadaan dalam kurung state, yaitu ada pending, keadaan awal, operasi sedang berlangsung, full failure, operasi berhasil diselesaikan, dan promise memiliki nilai hasil. Lalu ada rejected, operasi gagal, dan promise memiliki alasan kegagalan error. Mengapa menggunakan promise? Menghindari callback hell. Dengan promise Anda dapat menghindari nested callback yang sulit dibaca dan dikelola. Di sini contoh codingannya, button click, fetch with promise, div promise data, ul v4 item in promise data, key kunci item .id item titik text. Baik, yang ketiga adalah async await. Async await adalah sintaks modern dalam JavaScript yang memungkinkan Anda menulis kode asinkronos dengan cara yang lebih mirip dengan kode sinkronos. Ini adalah cara yang lebih bersih dan mudah dibaca untuk bekerja dengan promise. Dengan async await, Anda dapat menghindari callback hell dan membuat kode asinkronos lebih intuitif. Apa itu async await? Async, kata kunci async digunakan untuk mendeklarasikan fungsi asinkronos. Fungsi yang dideklarasikan dengan async selalu mengembalikan sebuah promise. Jika fungsi mengembalikan nilai non-promise, nilai tersebut akan secara otomatis dibungkus dalam promise. Yang kedua ada await. Kata kunci await digunakan untuk menunggu hasil dari sebuah promise. Await hanya dapat digunakan di dalam fungsi async.
Ketika await digunakan, eksekusi fungsi akan dijeda sampai promise selesai, baik berhasil ataupun gagal. Mengapa menggunakan async await? Kode lebih bersih, menghindari callback hell dan chaining chain yang rumit, mudah dibaca, kode terlihat seperti sinkronos sehingga lebih mudah dipahami. Baik, selanjutnya ada contoh dengan async await. Ini async fetch with async await this titik async message await this get data with async await. Fetch with async await itu menggunakan kata kunci await untuk menunggu penyelesaian promise. Pesan hasil disimpan dalam async message. Get data with async await mengambilkan sebuah promise dengan resolve setelah 1 detik. Baik, selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari callback, promise, dan async await. Yang pertama yaitu keunggulan callback. Yang pertama ada sederhana dan mudah diterapkan untuk operasi asinkron dasar. Yang kedua ada digunakan secara luas pada API lama atau pustaka JavaScript lama. Kekurangan callback yaitu callback hell. Callback bersarang membuat kode sulit dibaca, sulit untuk menangani kesalahan secara berantai, tidak memiliki aliran data yang terstruktur. Yang kedua ada keunggulan promise, mengatasi callback hell dengan cara chaining menggunakan titik 10 dalam buka kurung tutup kurung, lebih mudah dibaca dan dikelola dibandingkan callback bersarang, mendukung error handling dengan titik cat. Kekurangan promise, sintaks chaining bisa tetap membingungkan jika terlalu panjang, masih ada kemungkinan terjadi promise hell jika chaining terlalu dalam. Yang ketiga ada keunggulan async await. Yang pertama ada kode lebih bersih dan mudah dibaca karena seperti kode sinkronos, mudah menangani kesalahan menggunakan block try cat, mendukung kombinasi dengan promise. Lalu kekurangan async await, tidak kompatibel dengan beberapa fungsi asinkronos berbasis callback, masih bergantung pada promise di balik layar, harus selalu menggunakan await di dalam fungsi yang dideklarasikan dengan kata kunci asing. Baik, saya akan mencoba coding dari 3 fitur tersebut. Yang pertama kita bikin dulu foldernya. Kita bikin project, name-nya yaitu tugas 6 PBK. Pilih view JavaScript cd tugas 6 PBK start install. Baik, langsung saja kita masuk pada folder yang telah kita buat tersebut. Oke, di sini sudah ada. Baik, yang pertama kita akan membuat file baru di dalam komponen. Kita bikin saja tugas pbk 6 tugas.view.
Di sini saya akan mencoba codingan dari fitur callback tadi. Dalam ekspornya kita atau dalam scriptnya kita bikin ekspor default kemudian data return sini kita bikin callback message. Nah, kemudian pada templatenya bikin heading 1, synchronous in view.js. Lalu heading 2 sini bikin callback. Kemudian sini kita bikin callback message. Lalu button add klik sama dengan set we callback
Oke, lalu di add view nya kita konekkan dari komponen PPT tugasnya ke app.view. Ini sudah tersambung, langsung kita lihat di hasilnya. npm anda Oke, di sini sudah ada callback fetch with callback, namun datanya belum ada karena kita belum tambahkan. Masih in Vue.js callback. Di sini kita tekan buttonnya, belum muncul. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan ada codingan promise dan async await. Ini saya telah menambahkan codingan dari promise dan async await, yang dimana di sini promise pada bagian scriptnya promise message dan promise data, async message dan async data. Method fetch with callback tadi dan get data with callback telah saya tambahkan. Fetch with promise nya get data with promise, async fetch with async await, get data with async await, dan template-nya telah saya tambahkan juga. Baik, langsung saja pada hasilnya. Baik, di sini telah ada hasil dari codingan tersebut, yaitu callback, promise, async, dan callback data, promise data, async await data. Jika kita mengklik button ini, data tersebut akan muncul data fetch using callback, dan jika kita menekan promise akan muncul data fetch using promise. Sama juga halnya pada async await, data fetched using async await. Kemudian kita coba inspect apakah muncul pada bagian konsolnya. Kita refresh terlebih dahulu. Kita tekan callbacknya, oke, sudah masuk pada bagian konsol, yaitu callback data fetched. Kemudian promise kita coba lagi.
masuk promise-nya kepada dalam konsol dan async await. Oke, masuk juga. Kemudian kita tambahkan lagi callback-nya, masuk juga promise-nya, tambah lagi. Terdapat dua data, chat dan async await. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.